Ya, pemirsa, untuk membahas bencana banjir bandang lahar dingin yang menerjang Sumatera Barat, kita sudah tersambung dengan Bapak Surono, ahli mitigasi bencana geologi. Selamat siang, Mbah Rono. Selamat siang, Mbak Ana. Selamat siang, Mbak Vena. Mbak Rono, kita kan tidak mau ya mungkin bencana alam ini terjadi, tapi sudah terjadi. Nah, ada juga beberapa yang mungkin bisa kita baca begitu ya, ahli-ahli yang mengatakan bahwa tidak hanya karena curah hujan yang tinggi yang terjadi di hulu gunung, ini juga lantaran adanya kerusakan alam, alih fungsi lahan. Sebenarnya seperti apa, Mbak? Begini, kejadiannya dulu ya, kejadiannya dulu. Jadi beberapa pada awal tahun 2024 ini kan Marapi meletus sehingga material di sekitar puncak itu menumpuk cukup banyak. Dan terjadilah hujan lebat di sekitar puncak, ya kan, di atas puncak Gunung Marapi. Maka material yang numpuk letusan awal 2024 ini turun bersama air hujan dan berkembang menjadi lahar hujan. Oke. Lahar hujan ini volumenya cukup tinggi karena bekas material letusan tahun 2024 yang cukup besar di Marapi. Di samping Marapi itu kan puncaknya itu tinggi dan curam, maka alirannya ini sangat cepat sekali. Oke. Sangat cepat sekali dan material ini banjir lahar ini adalah air bercampur material vulkanik ini seperti semen. Dia punya kekentalan yang berat gitu ya. Sehingga apapun yang diterjang ini sangat berbahaya. Bahkan batu pun bisa dibawa. Ya. Kemudian bisa juga gelondong-gelondong kayu bisa ke bawah. Dan peluru yang membuat banyak kerusakan itu adalah karena lahar yang kental ini dan bawaannya, maka itulah yang menimbulkan banyak korban jiwa maupun harta benda. Dan serta kerusakan lingkungan dimanapun yang ditabrak lahar hujan ini akan bermasalah. Karena kental nih barangnya, ya kan? Dan membawa material-material berat lainnya, ya kan? Di samping memang ya ada alih fungsi lahan sehingga ada dengan mudahnya ya kan lahar hujan ini menyebar kemana-mana. Oke. Tetapi utamanya dia akan melanda di sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi. Dan ini akan berlangsung setiap hujan lebat loh di atas Gunung Marapi. Hati-hati. Oke, Pak Surono, mungkin pertanyaannya gini Pak, dengan kejadian bencana banjir bandang ini, bisakah kemudian ada pencegahan ataupun pemberitahuan yang disampaikan kepada warga setempat agar ya rasa-rasa ini juga bisa diprediksi kejadian banjir ini bisa terjadi? Lahar ini sebetulnya ada peta namanya peta kawasan rawan bencana Gunung Marapi. Ya kan, itu ada dikategorikan oleh 3. Yang pertama kawasan rawan bencana 3 itu daerah yang kemarin ada saat meletus ada korban jiwa, ya kan? Pada saat letusan itu 2 km kira-kira radiusnya 2 km 3 km, ya kan? Kemudian rawan bencana 2, ya kan? Itu bila mana terjadi perluasan awan panas dan hujan abu lebat. Dan rawan bencana 3 ini berwarna kuning adalah sungai-sungai yang berpotensi terjadi aliran lahar hujan pada saat ada banyak material tertumpuk di puncak Marapi dan ada hujan, ya kan? Dan ini sebetulnya lahar ini murni bercampurnya curah hujan dengan material letusan Gunung Marapi. Jadi kalau yang terkait dengan lingkungan biasanya longsor yang diikuti oleh banjir bandang. Ini terkait langsung dengan kerusakan lingkungan. Tetapi ini akibat daripada material letusan Gunung Marapi bercampur dengan air hujan yang kemungkinan terjadi hujan lebat di atas puncak Marapi itu, Mbak Vena dan Mbak Ani. Mbah Rono, kalau kita lihat datanya, dalam 2 bulan terakhir sudah terjadi 3 kali bencana yang sama, lahar dingin dan juga banjir bandang begitu. Mitigasinya seperti apa, Mbah? Sebetulnya
harus ada aturan aktivitas dan pemukiman di bantaran sungai. Lebih khusus adalah sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Apalagi Marapi barusan meletus dan masih dalam kondisi curah hujan tinggi. Itu mesti harus super hati-hati, ya kan? Masyarakat yang beraktivitas dan bermukim di sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Begitu hujan lebat turun di atas puncak Marapi, masyarakat baru siap-siap saja. Dan biasanya aliran lahar ini terekam di seismograf pengamatan Gunung Marapi. Itu mesti ada koordinasi, komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pos pengamatan Gunung Marapi. Manakala ada getaran, ya kan, lahar hujan terekam di seismograf Gunung Marapi, itu segera dikomunikasikan dan menyiapkan warganya untuk menjauh dari bantaran sungai yang berhulu di puncak Marapi, begitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menata pemukiman di bantaran sungai yang berhulu di puncak Marapi, di samping berbahaya bila mana terjadi banjir bandang atau banjir lahar hujan seperti saat ini, tetapi juga mencegah pengotoran dan pendangkalan sungai itu sendiri. Ya, itu. Oke. Tapi kalau kejadian sebelumnya ini Pak, ada nggak sih peringatan yang kemudian dikeluarkan untuk bisa mengantisipasi para warga adanya banjir bandang ataupun lahar dingin? Sebetulnya masyarakat di sekitar Marapi sudah mengetahui ini ya. Karena ini sudah sering terjadi, bahkan disebut galodo lah di sana. Ya. Dan baru saja Marapi itu meletus. Dan musim hujan masih ada, masih berlangsung musim hujan. Maka seharusnya BPBD setempat tanggap bahwa besar kemungkinan ada potensi terjadinya lahar hujan di seluruh sungai yang berhulu di puncak Marapi. Itu saja. Nggak usah diperingatkan, ada suatu analisis yang seperti itu dari BPBD setempat. Seharusnya seperti itu. Oke. Mbak Rono, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa data kan 2 bulan terakhir sudah 3 kali terjadi, namun yang paling masif terjadi kemarin. Nah, tahun 70-an juga katanya pernah terjadi bencana seperti ini juga? Iya, sering terjadi, sering terjadi. Yang masif seperti ini Mbah di tahun 70-an? Karena itu Marapi itu sedang proses membangun tubuhnya. Letusannya itu mayoritas material letusannya jatuh di sekitar puncak. Maka jika terjadi hujan di atas puncak Marapi cukup deras, bisa berkembang menjadi lahar hujan. Dan pasti akan terjadi kelak kemudian hari. Makanya saya hanya bisa menyampaikan masyarakat yang sudah terkena sekarang, terutama pemukimannya di bantaran sungai itu, relokasi. Kalau dulu, karena suatu saat akan kena kembali. Kalau dulu juga seperti yang Mbak Surono katakan sudah pernah terjadi begitu. Apa yang perlu diperbaiki atau diantisipasi Mbak Surono agar kedepannya ini tidak memakan korban jiwa begitu? Ya, aturan pemukiman di bantaran sungai itulah, ya kan? Karena di samping membahayakan bagi pemukim, juga mengotori sungai dan mendangkalkan sungai itu sendiri. Sedangkan air sungai itu adalah diperlukan oleh masyarakat banyak untuk keperluan hidup sehari-hari. Karena sebenarnya air yang datang dari puncak Marapi itu air yang bersih, yang layak untuk dikonsumsi. Andaikan tidak dikotori oleh pemukim-pemukim di bantaran sungai itu sendiri, gitu. Jadi tatalah pemukiman di bantaran sungai, khususnya di yang berhulu di puncak Marapi, gitu. Mbah Rono, kalau untuk potensi erupsi dari Gunung Marapi ini apakah masih tinggi saat ini ya? Masih. Walaupun mungkin tidak besar, oleh karena itu janganlah masuk dalam radius 2 km ya, dari puncak Gunung Marapi, 2 atau 3 km kali. Jangan masuk sana, karena Marapi itu
sedang membangun tubuhnya, setiap saat bisa erupsi. Jangan nanti, erupsi tiba-tiba tidak ada yang memperingatkan. Ada itu. Ada, surat itu ada di Pemda. Tolong buka kembali dan aktiflah BPBD, aktiflah penjaga pariwisata untuk mendaki Gunung Marapi, mengingatkan para pendaki agar jangan terlalu dekat ke puncak. Paling tidak radius 2 km dari puncak. Karena bisa setiap saat meletus. Dan setiap saat bila terjadi hujan lebat di atas Gunung Marapi, akan terjadi seperti ini lagi. Gitu loh. Oke. Bukan hal yang aneh. Paling tidak harus menjauhi radius 200 km seperti rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Surono. 2 km untuk puncak ya kalau mendaki di sana. Dan kemudian hati-hati kalau bisa ya tatalah pemukiman di bantaran sungai karena setiap saat bisa terjadi banjir lahar hujan. Oke. Dan mudah-mudahan ini daya rusak dan daya pembunuhnya itu tinggi sekali, berbahaya. Baik Pak Surono, mudah-mudahan ini jadi perhatian untuk warga-warga yang tinggal di sekitar Gunung Marapi. Terima kasih banyak Pak Surono atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Masih selamat bertugas Mbak Ana, Mbak Pina, sukses selalu.